Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Selamat hari Minggu semuanya saudara. Pada minggu pagi ini saya membawakan renungan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekedar informasi sebagai pengetahuan kita, dahulu di dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus tinggal di padang gurun. Nah, selama tinggal di padang gurun, Allah membagi suku Israel menjadi 4 bagian. Ada selatan, utara, timur, dan barat, saudara. Masing-masing bagian terdapat 3 suku. Jadi suku Israel, ada 12 suku Israel, kemudian dibagi 4 oleh Tuhan, dan masing-masing bagian ada 3 suku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 4 itu merupakan angka yang melambangkan angka dunia, artinya angka mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. 3 itu melambangkan angka Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Angka 3 juga melambangkan kematian dan kebangkitan. Ini berbicara tentang Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, apa hubungannya dengan Mazmur 22 ini, saudara? Ketika kita lihat, kita berbicara tentang angka, 4 dikali 3 adalah 12, makanya ada 12 suku Israel. 12 itu adalah angka yang melambangkan kesempurnaan pemerintahan ilahi. Makanya 12 suku Israel digenapi di dalam perjanjian baru berupa 12 Rasul Yesus. Walaupun Yudas pada akhirnya mengkhianati Yesus, tetapi para murid tetap menggenapi dengan menggantikan Yudas dengan Matias. Nah, kita kembali ke topik. Kenapa Mazmur 22 ini ada hubungannya dengan perjalanan Israel di padang gurun? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari 12 suku Israel yang terbagi menjadi 4 arah mata angin tersebut, suku pertama yang berjalan di depan adalah suku Yehuda, saudara. Nah, suku Yehuda di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, itu berarti puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan lain sebagainya, nyanyi-nyanyian. Yehuda, suku Yehuda ditempatkan di paling depan, barisan paling depan. Ini juga digenapi Yesus yang merupakan keturunan dari suku Yehuda, Raja Daud. Raja Daud juga suku Yehuda, saudara. Daud juga memiliki hobi untuk menyenangkan hati Tuhan melalui Mazmur. Daud suka nyanyian, puji-pujian. Makanya Tuhan berkata, telah kutemukan satu hambaku yang benar-benar menyenangkan hatiku, yaitu Daud, saudara. Nah, apa hubungannya dengan suku Yehuda, dengan Daud, dengan Yesus, dengan Mazmur 22 ini, saudara? Kita tahu, saudara, Yehuda yang tadi artinya puji-pujian, dia yang berada di garis depan. Daud dari suku Yehuda, dia suka puji-pujian. Ini melambangkan bahwa ketika kita masuk hadirat Tuhan, itu harus diawali dengan pujian, harus diawali dengan penyembahan, harus diawali dengan pengagungan nama Tuhan. Makanya liturgi gereja zaman sekarang itu diawali dengan pujian, saudara, dengan praise and worship, dengan nyanyian.
entah di gereja Katolik, di gereja Protestan, Pentakosta, dan gereja lain, pada awalnya dinyanyikan, dimulai dengan puji-pujian. Seperti contoh di Katolik, kita mulai dengan kemuliaan, lagu kemuliaan, Tuhan kasihanilah kami. Kalau di Protestan mungkin juga sama, kemuliaan juga. Kalau di Pentakosta lebih ekspresif lagi, mereka lebih lengkap lagi praise and worship-nya. Ini bukan sekedar liturgi, saudara, tetapi ini mencerminkan bahwa kita, ketika kita ingin menghadap hadirat Tuhan, kita harus mengawali dengan puji-pujian. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Nah, makanya itu ada ayat yang berkata, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Roh artinya roh kita juga menyembah kepada Tuhan. Kita, roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus itu juga menyembah kepada Tuhan. Entah bisa bahasa roh, entah bisa puji-pujian, nyanyian, hati kita juga menyembah kepada Tuhan. Dan juga kebenaran, artinya pujian kita tidak asal-asalan dari mulut kita. Oh, kita pintar menyanyi, pintar menjadi worship leader, pintar menjadi singer, pintar menjadi pemain musik di gereja. Tuhan tidak cari itu, saudara. Tetapi Tuhan, yang Tuhan cari adalah bagaimana dari kemampuan kita yang seadanya ini, yang mungkin jauh daripada sempurna, jauh dari penyanyi-penyanyi dunia yang hebat lainnya, tetapi hati kita mengarah kepada Tuhan. Ingat, Mazmur berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Artinya bukan kemampuan kita yang hebat untuk memuliakan Tuhan, bukan bakat kita untuk bermain musik, bukan keterampilan kita untuk berkhotbah, tetapi bagaimana hati kita melekat dengan Tuhan. Nah, caranya melekat dengan Tuhan adalah dengan puji-pujian, penyembahan, lagu, nyanyian. Maka itulah cara pertama kita menyenangkan hadirat Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani, itu secara otomatis kita akan mengalami lawatan Tuhan. Entah itu berbicara lewat lagunya, berbicara lewat firman-Nya, atau berbicara lewat doa kita, apapun Tuhan bisa. Nah, ini kenapa liturgi gereja zaman sekarang itu lebih banyak praise and worship. Ini tidak sekedar liturgi mereka, pemikiran mereka, tetapi ini berasal dari Alkitab yang berkata bahwa ketika kita ingin dekat sama Tuhan, ingin memuliakan nama Tuhan, kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Bisa nyanyian, bisa mazmur, bisa lagu rohani, apapun itu. Atau kita bisa membuat lagu sendiri untuk memuji Tuhan, itu juga bisa, saudara. Yang penting hati kita, pikiran kita, perkataan kita itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.